Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan pertemuan rahasia Ratu Lilith bersama Light. Nah, kira-kira di episode kali ini apa yang Light rencanakan bersama Ellie untuk menaklukkan negara Dark Elf? Dan seperti apa kisah masa lalu Nano yang merupakan salah satu target balas dendam Light berikutnya? Dengan begitu, daripada lama-lama lagi berikut pembahasan cerita kali ini. Setelah rencana Light berhasil membawa Yume kembali, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana untuk kerajaan Kurcaci. Karena itu, Light bertanya kepada Ellie apakah mereka akan melanjutkan rencana penaklukan negara Dark Elf. Ellie menjawab bahwa ia akan segera menghubungi para atasan Dark Elf untuk mengonfirmasi keberadaan para master. Mengingat dari informasi Yudo, sebagian atasan memang memiliki keterkaitan dengan para master tersebut. Light pun berterima kasih dan Ellie berjanji akan menjalankan tugasnya dengan baik. Bisa dikatakan, negara Kepulauan Dark Elf adalah negara yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan dari 4 klan. Sistem mereka berjalan sebagai negara bagian, sehingga ketika masalah besar terjadi, para perwakilan klan akan berkumpul dan mengadakan pertemuan penting untuk menentukan kebijakan nasional. Dan pada saat ini, pertemuan tersebut tengah berlangsung. Di ruang pertemuan para ketua klan Dark Elf, Gigis selaku ketua klan Timur membuka pembicaraan dan berterima kasih karena para tetua lain telah memenuhi undangan mendadaknya. Ketua klan Utara, yaitu Din, mengatakan bahwa alasannya datang hanyalah untuk membahas persoalan penyihir menara raksasa. Jadi ia tidak punya pilihan selain hadir. Ketua klan Barat, Madon, juga setuju. Meskipun pertemuan ini mengorbankan waktu penelitiannya, setidaknya topik yang dibahas tidak membosankan. Sementara itu, Ketua klan Selatan, Tiko, memahami alasan Gigis mengumpulkan mereka, namun meminta Gigis menjelaskan tujuannya dengan lebih jelas. Gigis hendak menjelaskan, tetapi ia meminta mereka membaca laporan yang sudah ia kumpulkan terlebih dahulu agar lebih memahami maksudnya. Begitu para ketua klan membaca laporan tersebut, wajah mereka langsung berubah terkejut bahwa alasan Gigis memanggil mereka memanglah penting, karena laporan itu dapat membawa dampak yang sangat buruk bagi negara Dark Elf. Setelah mereka selesai membaca, Gigis menjelaskan bahwa penyihir menara raksasa telah menemukan bukti bahwa Yudo dan partinya melakukan kegiatan mata-mata di berbagai negara atas perintah para ketua klan Dark Elf. Karena itu, penyihir menara meminta penjelasan dari para ketua klan mengenai hubungan mereka dengan Yudo. Daine lalu mengatakan bahwa ia mendengar parti Yudo sudah mati di dungeon laboratorium, dan bisa jadi kematian itu dipalsukan sehingga Yudo sebenarnya masih hidup dan sekarang berpihak pada penyihir menara. Namun Gigis membantah. Ia menegaskan bahwa Yudo adalah tipe orang yang sangat membenci manusia, bahkan gemar menculik dan membunuh ras manusia, jadi mustahil penyihir menara akan membiarkan seseorang seperti Yudo hidup begitu saja. Madon kemudian bertanya bagaimana informasi penting tentang negara Dark Elf bisa bocor sampai sejauh itu. Gigis menegaskan bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mencari penyebab kebocoran, karena hal terpenting saat ini adalah memastikan informasi tentang kegiatan mata-mata mereka tidak menyebar ke negara lain. Jika sampai bocor, posisi mereka sebagai para ketua klan akan berada dalam bahaya besar. Kemudian Din berpendapat bahwa sebenarnya tidak perlu panik, karena negara lain pun melakukan hal yang sama. Dan selama belum ada bukti yang keluar, keadaan masih aman. Namun jika informasi ini sampai bocor, barulah semuanya akan menjadi masalah besar. Di sisi lain, Madon mulai merasa khawatir, sebab jika kabar ini tersebar, reputasi negara Dark Elf bisa hancur, negara-negara lain akan meremehkan mereka, dan posisi negara Dark Elf bisa terpojok. Gigis menambahkan, kemungkinan besar penyihir menara ingin berbicara langsung dengan mereka, tetapi ada pula kemungkinan bahwa penyihir menara berusaha memanfaatkan bukti rahasia tersebut untuk menjebak negara Dark Elf demi keuntungannya sendiri. Dine lalu berpikir bahwa tidak sepantasnya negara Dark Elf tunduk kepada penyihir menara yang merupakan ras manusia. Tiko pun setuju, karena bagi ras Dark Elf tidak mungkin mereka mau disamakan dengan ras yang dianggap paling rendah di dunia. Namun Gigis mengingatkan bahwa penyihir menara memiliki 100 naga dan telah berhasil menaklukkan kerajaan Elf. Dan kekuatan sebesar itu jelas tidak bisa dihadapi begitu saja oleh pasukan Dark Elf. Meskipun begitu, penyihir menara hanyalah satu orang. Jadi jika mereka bisa membunuhnya, maka semua masalah dapat diselesaikan sekaligus.
untuk saat ini mereka hanya perlu menentukan tempat pertemuan agar bisa bertatap muka dengan penyihir menara. Dan setelah itu barulah mereka dapat mencari celah untuk membunuhnya ketika lengah. Madon kemudian menyarankan agar pasukan Anbu digerakkan demi memastikan rencana pembunuhan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Tiko menyetujui dan mengatakan bahwa ia akan mengeluarkan perintah resmi kepada pasukan Anbu agar membawa pulang kepala penyihir menara. Mendengar banyaknya masukan, Gigis akhirnya memutuskan untuk menggerakkan pasukan Anbu dan menjadikan pertemuan nanti sebagai tempat eksekusi. Ketiga ketua klan pun menyetujui keputusan tersebut. Dengan demikian, pertemuan itu berakhir dengan satu kesimpulan. Mereka akan merencanakan pembunuhan penyihir menara raksasa. Bisa dikatakan, Anbu adalah kelompok warrior kelas atas yang hanya diketahui oleh 4 ketua klan dan beberapa orang penting di negara Dark Elf. Dahulu ada sebuah parti petualang bernama Spear Island yang sangat dihormati oleh masyarakat Dark Elf. Namun ketika parti tersebut dikalahkan oleh pasukan White Knight dari kerajaan Elf, para petinggi Dark Elf pun diam-diam memutuskan untuk membentuk dan melatih pasukan khusus yang ahli dalam berbagai keterampilan tempur. Mereka menghabiskan anggaran besar, waktu bertahun-tahun, dan teknologi terbaik mereka demi menciptakan pasukan rahasia tersebut. Dan dalam hal kemampuan tempur, anggota Anbu bisa dikatakan telah melampaui para petualang terbaik Dark Elf, termasuk Yudo. Singkat cerita, di suatu wilayah kepulauan Dark Elf, seluruh anggota pasukan Anbu akhirnya berkumpul. Anggota nomor 4 datang pertama dengan tubuh yang sepenuhnya tertutup armor, lalu disusul anggota nomor 3 yang duduk santai di atas pohon, dan anggota nomor 2 yang muncul sambil memikul senjatanya. Terakhir, anggota nomor 1 datang dengan aura mematikan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Aura tersebut berasal dari sebuah item kelas Fantasma yang pernah ditemukan di negara Dark Elf. Sebuah item yang mampu menghasilkan kekuatan sihir sangat besar dalam kondisi tertentu. Item itu hanya dapat digunakan oleh tubuh yang benar-benar cocok. Siapapun yang memaksakan diri menggunakannya tanpa kecocokan akan mati seketika. Setelah banyak pengorbanan dan kematian akibat percobaan penggunaan item Fantasma itu, akhirnya ada satu orang yang benar-benar cocok, dan dialah yang kini dipanggil sebagai nomor 1. Sejak saat itu, ia memperoleh kekuatan sihir kelas Fantasma dan menjadi sosok yang sangat kuat, baik dalam serangan maupun pertahanan. Bahkan, item sihir itu telah menyatu langsung dengan tubuhnya, membuatnya mampu menghasilkan kekuatan sihir tanpa batas dan tanpa takut kehabisan energi. Meski begitu, bukan hanya nomor 1 yang memiliki item sihir, ketiga anggota lainnya juga menggunakan magic item yang cocok dengan tubuh mereka. Karena mereka tidak memiliki nama pribadi, mereka hanya dikenal dengan nomor, dan angka tersebut mencerminkan tingkat kekuatan mereka sebagai pasukan Anbu. Tidak lama setelah mereka berkumpul, seorang utusan dari para atasan Dark Elf datang membawa pesan. Ia memberitahukan bahwa dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan dengan penyihir menara, dan misi pasukan Anbu adalah membunuh penyihir menara saat pertemuan berlangsung. Anggota nomor 4 berpendapat bahwa ia sendiri sudah cukup untuk menghabisi penyihir menara tanpa bantuan siapapun. Namun utusan itu menegaskan bahwa demi memastikan keberhasilan, para atasan memerintahkan seluruh anggota Anbu ikut turun tangan. Lokasi pertemuan berada di ruang khusus di dalam benteng, dan pasukan Anbu akan masuk sebagai bagian dari rencana. Mereka diwajibkan menunggu di ruangan tersembunyi di ruang istirahat sampai tiba saatnya menyerang. Para petinggi juga menginginkan kepastian bahwa penyihir menara dan semua pengikutnya benar-benar terbunuh. Karena itu, pasukan Anbu diperintahkan untuk menghabisi penyihir menara dengan segala cara, bahkan jika harus saling mengorbankan. Singkat cerita, ketika hari pertemuan tiba di dalam benteng, Gigis tidak menyangka bahwa mereka harus mengerahkan seluruh pasukan Anbu hanya untuk membunuh satu penyihir menara. Ia bahkan merasa pusing memikirkan kerusakan dan biaya besar yang mungkin ditimbulkan di ruang pertemuan bila pertarungan terjadi. Selama mereka bisa memastikan penyihir menara terbunuh, maka semua risiko itu tidak akan menjadi masalah. Kemudian seorang pelayan masuk ke dalam ruangan dan memberitahu bahwa penyihir menara sudah tiba bersama 2 pelayannya. Ia pun bersiap untuk mengantarkan mereka masuk ke ruang pertemuan. Mendengar kabar itu, Gigis langsung menyusun rencana untuk memisahkan kedua pengikut penyihir menara ke ruangan lain agar bisa dihabisi terlebih dahulu. Setelah itu, barulah pasukan Anbu akan menyerang dan membunuh sang penyihir menara secara bersamaan. Menurutnya, dengan semua persiapan yang sudah matang, tidak mungkin penyihir menara bisa lolos dari kematian. Tak lama setelah terdengar ketukan dari balik pintu, Gigis mempersilahkan mereka masuk. Ellie, yang berperan sebagai penyihir menara,
melangkah masuk diikuti dua pelayan, yaitu Aes Sedai dan seorang pelayan peri. Pelayan Dark Elf kemudian meminta kedua pelayan tersebut untuk menunggu di ruang tamu. Sehingga kini Ellie berdiri sendirian berhadapan dengan keempat ketua klan negara Dark Elf. Ellie memperkenalkan dirinya sebagai penyihir menara raksasa dan mengucapkan terima kasih karena telah menerima undangannya untuk datang ke negara Dark Elf. Namun Gigis langsung menanggapi dengan sinis. Ia menilai penyihir menara tidak sopan karena tidak memperkenalkan nama asli serta masih menyembunyikan wajah di balik tudungnya. Menurutnya, itu membuat Ellie terlihat seperti seseorang yang tidak percaya diri atau tidak tahu sopan santun di hadapan tuan rumah. Di sisi lain, Dain berpikir bahwa alasan Ellie memakai tudung mungkin karena wajahnya jelek layaknya sebagian besar ras manusia. Madon langsung setuju, mengatakan bahwa manusia memang buruk rupa, cocok dijadikan objek penelitian dan terkenal lemah dalam hal sihir. Baginya, manusia itu bodoh karena tidak memiliki kemampuan sihir yang berarti. Karena melihat penyihir menara tidak menunjukkan sikap sopan, Tiko juga merasa dirinya tidak perlu berlaku sopan balik. Apalagi ia sudah mendengar bahwa penyihir menara bertahun-tahun tinggal di bawah tanah hanya untuk mempelajari sihir. Setelah mendengar semua hinaan dan ocehan itu, Ellie menyampaikan bahwa ia ingin mengajukan satu pertanyaan sebelum diskusi utama dimulai. Dan mengira Ellie ingin meminta perlindungan dan tunduk pada negara Dark Elf. Namun Ellie langsung menepis dugaan itu dan mengatakan bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Ia hanya penasaran tentang satu hal. Gigis masih belum mengerti maksud ucapan Ellie. Sampai akhirnya Ellie menjelaskan dengan tenang. Ia berkata bahwa hari ini ia datang jauh-jauh untuk berbicara baik-baik dengan para ketua klan, tetapi ketika hendak memasuki ruangan, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang mencoba membunuhnya. Sambil melemparkan beberapa kepala pasukan Anbu ke lantai, Ellie mengatakan bahwa ia sudah memenggal semua kepala mereka. Karenanya, ia ingin memastikan satu hal, apakah para ketua klan Dark Elf sendiri yang memerintahkan semua pembunuh itu. Melihat semua kepala anggota Anbu terjatuh di lantai, para ketua klan langsung terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Gigis terutama benar-benar kebingungan. Seharusnya penyihir menara langsung menuju ruang pertemuan tanpa sempat pergi kemanapun, jadi bagaimana mungkin Ellie bisa membunuh seluruh pasukan Anbu? Ia sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Ellie memang sudah lebih dulu mensurvei seluruh area, bahkan mendeteksi setiap jebakan sihir yang digunakan untuk menyembunyikan para Anbu. Ellie juga tidak menyangka para ketua klan berani menjebaknya. Tetapi bagi dirinya, hal ini bukan masalah besar. Di kerajaan Elf saja pernah ada penghalang anti sihir, tetapi entah mengapa benteng tempat pertemuan Dark Elf justru memiliki pertahanan sihir yang begitu lemah. Menurutnya, para ketua klan mungkin meremehkannya dan menganggap ia cukup lemah untuk dibunuh dengan mudah. Namun bagi Ellie, sejak awal para ketua klan telah salah paham karena pasukan naga yang ia bawa selama ini hanyalah alat transportasi, bukan pertanda bahwa ia lemah ataupun kuat. Justru dengan niat membunuh itulah para ketua klan Dark Elf memperlihatkan ketidaksopanannya kepadanya. Ellie pun berkata bahwa jika sejak awal para ketua klan menyambutnya dengan baik, maka mungkin saja ia akan memperlakukan mereka dengan cara yang sama saat pertama bertemu. Mendengar itu, Gigis semakin panik. Ia benar-benar merasa terancam, sampai menunjukkan wajah ketakutan dan mencoba berbohong. Gigis mengaku bahwa ia tidak mengenal para pembunuh itu dan tidak pernah berniat menyerang penyihir menara. Menurutnya, mungkin ada bawahannya yang bertindak sendiri tanpa perintah. Din segera ikut meyakinkan Ellie agar mempercayai ucapan Gigis. Apalagi ia sangat ingin bertemu langsung dengan penyihir menara yang telah mengalahkan kerajaan Elf. Madon pun menyusul, mengatakan bahwa ia akan mencari dan membawa orang yang memberi perintah untuk membunuh penyihir menara. Lalu Tiko menambahkan bahwa pelaku sebenarnya mungkin berasal dari ras Elf yang ingin merusak hubungan Dark Elf dengan penyihir menara. Pada akhirnya, keempat ketua klan memohon bersama-sama agar Ellie mempercayai mereka. Ellie kemudian berkata bahwa mungkin ia memang salah paham dan meminta maaf karena telah memperlihatkan sesuatu yang memalukan. Gigis buru-buru menjawab bahwa penyihir menara tidak perlu meminta maaf karena semua ini hanyalah kesalahpahaman. Sebagai gantinya, mereka akan menyiapkan acara jamuan khusus untuk menyambut kedatangan penyihir menara dan mereka bisa segera pindah ke ruangan lain.
Mendengar itu, Ellie tampak antusias. Ini adalah kunjungan pertamanya ke negara Dark Elf, jadi ia tidak sabar untuk menikmati jamuan tersebut. Namun sebelum itu, demi berjaga-jaga, ia ingin memastikan satu hal terlebih dahulu. Kemudian Gigis bertanya apa yang sebenarnya ingin Ellie pastikan. Ellie menjelaskan bahwa ia ingin memastikan kebenaran ucapan para ketua klan dengan membaca ingatan mereka satu persatu, sehingga ia bisa mengetahui apakah mereka memang tidak terlibat atau justru menjadi dalang yang memerintahkan pasukan Anbu. Jika para ketua klan memang tidak terlibat, ia akan membebaskan mereka. Namun jika sebaliknya dan mereka terbukti berbohong, maka Ellie berharap mereka sudah siap menyerahkan nyawa masing-masing. Ketakutan pun langsung terlihat dari wajah para ketua klan saat mendengar itu. Tanpa menunggu lebih lama, Ellie mengeluarkan sihir Thorn Bondage untuk mengikat mereka semua. Seketika itu para ketua klan menjerit kesakitan, tetapi Ellie segera menambahkan sihir Silent agar tidak ada suara yang mengganggunya ketika membaca ingatan mereka. Selain itu, proses membaca ingatan juga membuat mereka merasakan sakit luar biasa. Jadi percuma saja berteriak meminta pertolongan. Ketika Madon mencoba kabur, Ellie langsung mematahkan tangan Madon hingga ia menjerit kesakitan. Ellie berkata bahwa dengan level rendah seperti mereka, tidak mungkin bisa lari dari sihirnya. Jadi lebih baik menyerah dan tidak melakukan perlawanan sia-sia. Setelah itu, Ellie mulai memeriksa ingatan Tiko terlebih dahulu, lalu melanjutkannya satu persatu ke semua ketua klan. Beberapa saat kemudian, di Dungeon Abyss, Ellie melaporkan semuanya kepada Light. Ia menjelaskan bahwa setelah membaca ingatan para ketua klan Dark Elf, ia mengetahui rencana pembunuhan terhadap penyihir menara, serta kejahatan para petinggi negara yang telah membunuh banyak manusia demi keuntungan dan penelitian. Karena itu, ia sudah menyiksa dan mengeksekusi mereka semua. Para perwakilan klan pun telah diganti dengan kepala klan baru yang lebih moderat dan mau bekerja sama dengan pihak penyihir menara. Light berterima kasih pada Ellie atas kerja kerasnya. Meskipun bagi Ellie semua itu bukan apa-apa. Setelah itu, Light mulai membahas informasi yang mereka dapatkan. Menurut ingatan para ketua klan, pernah ada manusia yang sangat kuat muncul di Onijima, dan kemungkinan besar orang itu adalah sang master. Ellie membenarkan hal tersebut karena informasinya langsung berasal dari ingatan mereka berempat. Onijima sendiri adalah negara kepulauan di Samudra Barat yang dihuni oleh ras Oni, sekaligus tempat kelahiran Oboro, salah satu target balas dendam Light. Karena itu, Light mulai memikirkan kemungkinan pergi ke Onijima untuk mencari tahu keberadaan Master, sekaligus merencanakan balas dendamnya. Kemudian Ellie menambahkan bahwa mereka juga sudah mulai mempersiapkan rencana balas dendam terhadap Nano, sehingga mereka pun berencana menyerang kerajaan Kurcaci. Mendengar hal itu, Light merasa akan sangat merepotkan jika harus mengubah rencana di tengah jalan. Ia memang tertarik dengan informasi tentang Master di Onijima, karena bagaimanapun keberadaan Master bisa menjadi ancaman besar. Namun, ia juga mempertimbangkan bahwa kerajaan Kurcaci mungkin memiliki informasi penting yang tidak kalah berharga. Kemudian, Light memutuskan untuk memprioritaskan serangan ke kerajaan Kurcaci. Meskipun ia memiliki kekuatan untuk menjalankan dua rencana sekaligus, ia merasa tidak perlu melakukan sesuatu yang berlebihan. Akan jauh lebih baik jika ia mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai Onijima terlebih dahulu. Light pun merasa sedikit lega, karena target balas dendam selanjutnya adalah Nano. Ia benar-benar tidak sabar membayangkan ekspresi putus asa Nano ketika ia bertemu kembali dan datang untuk membalas pengkhianatannya. Kemudian, Nazuna tiba-tiba datang meminta izin untuk mengajak Yume bermain bersamanya. Mendengar itu, Light teringat betapa sibuk dirinya akhir-akhir ini, mulai dari pertemuan dengan Putri Lilith, menyusun rencana penaklukan negara Dark Elf. Light baru sadar bahwa ia hampir tidak punya waktu untuk mengantar Yume berkeliling Abyss. Menyadari hal itu, Light meminta maaf kepada Yume karena tidak bisa menemaninya. Ia sebenarnya tidak ingin menundanya lagi, tetapi untuk saat ini ia hanya bisa mengandalkan Nazuna untuk menggantikannya. Yume sama sekali tidak keberatan, apalagi ia juga bisa bersama Nazuna. Nazuna pun menerima tugas ini dengan senang hati, jadi Light tidak perlu cemas. Meski begitu, Light merasa ada sesuatu yang aneh dengan sikap Yume belakangan ini, sehingga ia tetap meminta Ice Hit untuk ikut mengawasi Nazuna dan Yume dari jauh. Nazuna kemudian mengajak Yume berkeliling Abyss.
Pertama, mereka pergi ke tempat latihan, lalu ke fasilitas hiburan, dilanjutkan ke toko permen dan tempat kebutuhan sehari-hari. Setelah itu, mereka mengunjungi gudang penyimpanan kartu, tempat Light menyimpan semua kartunya. Tempat itu memiliki suasana berbeda dari area lain karena terlihat jauh lebih sibuk. Tiba-tiba Alt dan Anelia muncul untuk menyambut mereka. Anelia bahkan langsung memeluk Yume karena sangat senang Yume datang mengunjunginya. Namun Alt segera menegur kakaknya agar tidak bersikap kasar pada Yume. Anelia sama sekali tidak peduli dengan teguran itu. Baginya, Yume adalah adik Light, dan karena Light adalah adiknya, maka Yume juga termasuk adiknya. Jadi, memeluk adiknya sendiri adalah hal yang wajar. Sayangnya Yume justru tercengang dan salah paham. Ia mengira bahwa Anelia adalah kakak kandung Light, sehingga mereka bertiga benar-benar bersaudara. Dan dengan penuh percaya diri, Anelia membenarkan hal itu, seolah dirinya memang kakak Yume juga. Setelah suasana kembali tenang, Alt menjelaskan kepada Yume bahwa Anelia memang memiliki kebiasaan mengaku sebagai kakak untuk semua orang yang ia sukai. Ia juga memberitahu bahwa Anelia adalah kepala penjaga gudang penyimpanan kartu, sementara dirinya bertugas sebagai wakil. Dengan begitu, Alt bisa meluruskan semua kesalahpahaman sambil memperkenalkan diri dengan benar kepada Yume. Tak lama kemudian, Anelia berkata bahwa jika Yume mengalami masalah, ia tidak perlu ragu untuk bercerita, dan Yume dipersilakan memanggilnya kakak Anelia karena ia sangat senang dipanggil seperti itu. Yume mengerti, dan Anelia kembali memeluknya karena merasa Yume begitu imut dan pakaiannya cocok seperti Tuan Putri. Setelah itu, Anelia mencoba menyarankan agar Ice Heat dan Nazuna juga memanggilnya kakak seperti Yume. Ice Heat menolak halus sambil beralasan bahwa ia sedang bekerja. Sementara Nazuna langsung memprotes karena menurutnya Anelia lah yang seharusnya memanggilnya kakak, mengingat Nazuna memiliki level lebih tinggi dan lebih dulu dipanggil. Namun Anelia bersikeras tidak mau memanggil Nazuna kakak dalam kondisi apapun. Bahkan bertekad membuat Nazuna memanggilnya kakak. Nazuna pun terpancing dan Yume mengira keduanya ingin bertarung sehingga ia meminta mereka untuk berhenti. Namun bukannya bertarung, Anelia justru memberikan sebutir permen pada Nazuna dan akhirnya memanggilnya kakak Anelia. Karena sesi perkenalan di gudang sudah selesai, Ice Heat menyarankan agar mereka melanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya. Namun Anelia menyadari bahwa Yume pasti sudah mulai lelah setelah berkeliling, dan Nazuna pun memastikan hal itu. Benar saja, Yume terlihat sedikit kehabisan tenaga. Ice Heat menyadari bahwa itu wajar mengingat level Yume tidak tinggi dan ia memang seharusnya lebih peka soal itu. Mengetahui Yume butuh istirahat, Nazuna mengusulkan untuk pergi ke tempat favorit yang berada tak jauh dari gudang penyimpanan. Ia kemudian mengajak Yume ke lokasi tersebut agar mereka bisa beristirahat dengan nyaman. Saat tiba di sana, Yume terlihat sangat kagum karena meski berada di bawah tanah, tempat itu memiliki pemandangan yang indah. Ice Heat menjelaskan bahwa mereka memiliki rekan-rekan monster yang tinggal di sana, dan hutan itu sendiri diciptakan oleh Ellie menggunakan sihir. Bahkan cahaya matahari yang menyinari tempat itu berasal dari Unlimited Gacha, membuat suasana bawah tanah tampak seperti permukaan atas. Nazuna lalu mengatakan bahwa ada alasan lain mengapa ia menyukai tempat ini, kemudian memanggil Phoenix, Fenrir, dan Cerberus. Ketiga monster itu berlari mendekat, membuat Yume sempat ketakutan. Tetapi Nazuna menenangkan dirinya dan menjelaskan bahwa mereka adalah bawahan Aoyuki yang sudah jinak, jadi tidak akan menyakiti siapapun. Ketika Fenrir berbaring di rerumputan, Nazuna meminta Yume untuk menyentuh bulunya. Yume pun mencoba, dan ternyata bulu Fenrir terasa sangat lembut. Nazuna lalu tiduran di atas bulu Fenrir yang biasa ia jadikan bantal untuk tidur siang, membuatnya sangat nyaman. Yume ikut berbaring di sampingnya, namun sebelum sempat mengucapkan terima kasih, Nazuna sudah tertidur pulas. Ice Heat tersenyum melihatnya dan menjelaskan bahwa itu memang kebiasaan Nazuna. Dengan penuh kehangatan, ia mengamati wajah Nazuna yang tertidur lucu, dan akhirnya mereka pun menghabiskan waktu istirahat bersama di tempat itu. Singkat cerita, malam harinya Yume menceritakan seluruh pengalamannya bersama Nazuna saat berkeliling di Abyss. Sebelumnya, Yume bahkan sempat meminta kepada pelayan agar diizinkan tidur bersama Light karena ia sudah lama sekali tidak bisa tidur ditemani kakaknya, mengingat Light selalu sibuk hingga tak punya waktu luang untuk bersama Yume. Sambil bercerita, Yume mulai tampak mengantuk dan berusaha tetap terjaga. Menyadari itu, Light meminta Yume untuk segera tidur karena sudah larut malam. Namun sebelum memejamkan mata, Yume bertanya apakah kakak Light benar-benar akan selalu bersamanya dan tidak akan pergi seperti ayah, ibu, dan kakak Els.
Light menjawab bahwa tentu saja mereka tidak akan berpisah lagi, sehingga Yume tidak perlu khawatir dan bisa tidur dengan tenang. Setelah Yume tertidur lelap, barulah Light memahami alasan Yume selalu gelisah setiap kali mereka berpisah. Bagaimanapun, Yume adalah anak yang lembut dan merupakan si bungsu yang sangat disayangi. Penduduk desa pun begitu memanjakannya, sehingga masa kecilnya penuh kebahagiaan dan membuat banyak orang mudah menyukainya. Namun semua itu hancur ketika desa mereka diserang. Yume berhasil melarikan diri dan ditemukan oleh Putri Lilith. Pada usia 7 tahun, ia sudah harus bekerja sebagai pelayan. Dan sejak saat itu, Yume yang sendirian terus berusaha bertahan hidup, tanpa sadar menjadi pribadi yang banyak bergantung pada orang lain. Light tentu merasa sedih melihat perubahan Yume yang kini tampak begitu berbeda dari Yume kecil yang dulu selalu bersamanya di desa. Meski begitu, ia tahu betul bahwa adiknya telah berjuang sendirian selama ini. Karena itu, Light berjanji kepada ayah, ibu, dan kakak mereka bahwa mulai sekarang dialah yang akan melindungi Yume apapun yang terjadi dan tidak akan pernah membiarkan adiknya bersedih lagi. Sementara itu, di kediaman Nano di kerajaan Kurcaci, Nano tampak sangat bahagia setelah berhasil menciptakan sebuah pedang yang mengerikan. Namun di dekatnya, terlihat seorang gadis manusia yang terikat. Untuk memahami alasan Nano menculik manusia, kita perlu mengetahui sosok Nano sebenarnya. Bisa dikatakan, Nano adalah salah satu target balas dendam Light. Ia berasal dari ras Kurcaci dan tumbuh besar di panti asuhan sebelum bekerja sebagai pandai besi di kerajaan Kurcaci. Bakatnya dalam menempa senjata membuat banyak guru dan rekannya kagum, sehingga hidupnya terlihat mulus pada awalnya. Namun Nano memiliki mimpi besar. Ia ingin menciptakan senjata legendaris buatannya sendiri. Impian itu muncul sejak kecil ketika ia dibesarkan di panti asuhan dan gemar membaca kisah-kisah pahlawan yang menggunakan senjata legendaris untuk melawan Raja Iblis. Dari semua kisah itu, Nano paling mengagumi pedang suci Zeto, senjata yang digunakan pahlawan suci. Sejak saat itu, ia bermimpi menciptakan pedang legendaris seperti Zeto suatu hari nanti. Sayangnya, meskipun disebut berbakat, kemampuan Nano hanya sebatas menciptakan senjata biasa. Jika ia terus bekerja sebagai pandai besi kerajaan, impian besarnya tidak akan pernah tercapai. Menyadari hal itu, Nano memutuskan bekerja sebagai petualang di dungeon setiap hari libur untuk mendapatkan uang tambahan demi membuat senjata impian, sekaligus mengumpulkan sampel senjata-senjata langka agar bisa ia pelajari dan teliti. Kemudian, Nano didatangi oleh pihak kerajaan Kurcaci untuk membahas tentang kandidat master. Meskipun ia ditawari hadiah yang sangat menggiurkan, Nano sama sekali tidak tertarik pada uang tersebut. Satu-satunya hal yang menarik perhatiannya hanyalah keberadaan master, karena jika ia bisa bertemu langsung, mungkin saja ia mendapatkan informasi tentang cara membuat senjata legendaris. Setelah itu, Nano pun bergabung dengan parti Concord of Tribes. Namun beberapa waktu kemudian, terungkap bahwa kandidat master itu hanyalah palsu. Walau begitu, Nano tetap menerima hadiah besar karena dianggap berhasil membunuh Light di Dungeon Abyss. Saat mendengar itu, Nano langsung memprotes karena ia tidak membutuhkan uang. Yang ia inginkan hanyalah kesempatan sekali lagi untuk ikut serta dalam pencarian master. Namun bangsawan Kurcaci menolak permintaannya dan berkata bahwa mereka yang sudah pernah menjalankan misi tidak akan dipekerjakan kembali. Pada akhirnya, Nano terpaksa menerima hadiah tersebut walaupun hatinya terasa kosong. Sekalipun ia sudah mendapat banyak uang, impiannya untuk membuat senjata legendaris terasa semakin jauh dari jangkauan. Nano bahkan sempat berpikir untuk mencari keberadaan master itu sendiri, tetapi hal itu bisa membuatnya dieksekusi. Sejak saat itu, motivasinya perlahan mulai runtuh. Bertahun-tahun pun berlalu dan kini di ibu kota kerajaan Kurcaci, Nano menjalani hari-hari yang membosankan dengan pekerjaan yang tidak lagi memberinya semangat, terutama karena ia gagal menciptakan senjata legendaris. Sambil meminum birnya, Nano menggerutu kesal karena Light ternyata bukan seorang master seperti yang ia harapkan. Nano benar-benar frustrasi dan tidak tahu lagi harus melakukan apa demi mewujudkan impiannya. Ia bahkan rela menyerahkan jiwanya pada Raja Iblis asalkan bisa menciptakan senjata legendaris dan bertemu dengan master sesungguhnya. Namun tiba-tiba seseorang menghampirinya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Kava, seorang pedagang senjata, dan ia meminta waktu Nano untuk berbicara.
Kava mengatakan bahwa ia membawa sesuatu yang sangat diinginkan Nano. Awalnya Nano tidak tertarik dan justru terganggu oleh ocehan Kaiva yang terus memaksanya. Tetapi ketika Kava menunjukkan sesuatu yang mencuri perhatian, Nano akhirnya bersedia mendengarnya dan mereka memutuskan pindah keluar ruangan agar tidak mengganggu banyak orang. Setelah berada di luar, Nano menegur Kava karena berani memperlihatkan benda seperti itu di tempat umum. Namun Kava santai saja dan mengatakan bahwa sekarang mereka sudah aman. Lalu ia bertanya, apakah Nano tertarik dengan buku pembuatan senjata terlarang? Senjata terlarang sendiri merupakan senjata terkutuk yang memiliki kekuatan dahsyat dan sangat jarang ditemukan di reruntuhan. Senjata jenis ini dapat merusak jiwa dan pikiran penggunanya, sehingga dianggap sangat berbahaya. Bahkan Perjanjian 9 negara telah melarang kepemilikannya, dan siapapun yang melanggar akan dihukum mati, apalagi sampai memiliki buku pembuatan senjata terlarang. Jelas itu sesuatu yang seharusnya tidak boleh dimiliki. Kemudian, Nano bertanya dari mana Kava mendapatkan buku tersebut. Kava menjelaskan bahwa buku yang ia bawa adalah buku asli yang secara kebetulan ia temukan di tubuh seorang petualang saat sedang berpergian. Awalnya ia berniat membuangnya karena terlalu berbahaya, tetapi rasanya terlalu sayang jika tidak dimanfaatkan. Ketika kebingungan, ia mendengar rumor tentang Nano yang ingin menciptakan senjata legendaris karena Kava juga punya impian untuk memiliki tokonya sendiri dan ia merasa kegelisahan mereka sama dan itulah alasan ia datang menemui Nano. Kava kemudian bertanya apakah Nano benar-benar berani mengejar impiannya sekalipun harus melewati rintangan yang sangat berbahaya. Nano mencoba memikirkan semuanya dengan hati-hati. Bagaimanapun, dalam kisah-kisah pahlawan ada beberapa senjata legendaris yang dulunya merupakan senjata kutukan yang akhirnya berhasil dinetralkan oleh sang pahlawan. Karena itu, buku terlarang yang Kava tawarkan mungkin saja menjadi satu-satunya kesempatan emas untuk mewujudkan mimpinya. Namun, Nano juga sadar bahwa semua ini bisa saja jebakan. Ia bahkan sempat berniat mencuri buku tersebut dari Kava, menyalin seluruh isinya lalu menyerahkan pada tentara. Tapi rencana itu langsung runtuh ketika Kava mengatakan bahwa buku yang ia bawa hanyalah setengahnya saja dan masih ada bagian lain yang disembunyikan. Jika Nano membunuhnya, ia tidak akan pernah memahami isi buku tersebut sepenuhnya. Mendengar itu, Nano merasa kesal karena Kava ternyata sudah mengantisipasi semuanya sejak awal. Karena tidak punya pilihan lain, Nano meminta agar Kava setidaknya menyerahkan setengah buku terlebih dahulu dan sisanya akan dibayar kemudian. Tetapi Kava menolak dan menginginkan pembayaran penuh di awal, baru ia akan menyerahkan satu buku lengkap. Nano hanya perlu menghubunginya jika sudah siap, dan Kava akan datang membawa semuanya. Singkat cerita, Nano akhirnya berhasil mendapatkan buku terlarang itu, dan sejak saat itu ia merasa keberuntungan mulai berpihak padanya. Sementara itu, Kava yang telah berbisnis dengan Nano mulai bertanya-tanya apakah para penyihir menara nantinya akan ikut terlibat atau tidak. Dan dari pertemuan pertama inilah awal mula Nano terlibat dalam penculikan manusia dan menciptakan senjata terlarang. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.